سبحانه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار. رمضان مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rezeki bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan ampunan ini. Mudah-mudahan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membuat kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan ini dengan tiang-tiangnya, salat-salatnya dan juga tilawah-tilawahnya insyaallah. Segala sesuatu yang kita lakukan di bulan ini Allah lipat gandakan, dan yang paling penting Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan Allah jumpakan kita dari tahun ke tahun bertemu dengan bulan Ramadan. أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد شرف هذه الأمة بمقدسات عظيمة، وجعل المسجد الأقصى المبارك أحد أركان عقيدتنا المباركة، فقال جل ثناؤه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالمسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين، وثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفلسطين كلها أرض مباركة. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan dan kemuliaan pada setiap umat, dan khususnya umat Nabi Muhammad diberikan satu kemuliaan, yaitu kemuliaan Masjidil Aqsa yang Allah puji langsung di dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi tanah yang ada di sekitarnya. Untuk itu Masjidil Aqsa adalah kemuliaan umat Islam secara keseluruhan, dan Masjidil Aqsa tempatnya ada di tanah Palestina. Maka tanah Palestina adalah tanah yang diberkahi dan tanah milik seluruh kaum muslimin. Masjidil Aqsa adalah masjid yang pertama yang telah menjadi kiblat kaum muslimin. Kemudian Masjidil Aqsa yang kedua adalah masjid yang kedua yang ada di muka bumi ini setelah Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa adalah yang ketiga dari Haramain setelah Makkah, Madinah, kemudian Palestina dengan Masjidil Aqsanya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Masjidil Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيها الكرام، إن من أعظم الصدقات في زماننا هذا هي نصرة أهل فلسطين الذين يعانون من الظلم والحصار والاحتلال والقصف والتدمير، فدعمهم بالمال والغذاء والدواء وكل أنواع الإغاثة هو واجب شرعي وأخلاقي. ونصرة أهل فلسطين كما أنها تكون بالدعاء لهم، فهي أيضا تكون بدعمهم بالمال ودعمهم بنشر قضيتهم
ودعمهم بمقاطعة من يدعم عدوهم. Jemaah seluruh kaum muslimin, bahwasannya di hari ini kebaikan kita yang paling utama, karena ada keutamaan-keutamaan yang telah saya sebutkan di awal tadi, maka kebaikan kita yang paling utama di zaman sekarang adalah berlomba-lomba untuk menolong saudara kita yang ada di Palestina, karena mereka bukan hanya sedang mempertahankan hak mereka sendiri, tetapi hakikatnya mereka sedang membela dan telah menjaga kemuliaan-kemuliaan kita. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa yang terletak di tanah Palestina. Maka untuk itu, apapun yang kita keluarkan, hakikatnya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang telah mereka keluarkan dari nyawa, harta, waktu, dan seluruh, bahkan semua yang mereka miliki harus hilang dan rata dengan tanah hanya untuk mempertahankan kemuliaan kita dan hak-hak mereka. ولو تسمحوا لي في أن أرد على شبهة منتشرة اليوم في أوساط مجتمعاتنا، وهي خطيرة للغاية، وهذه الشبهة تقول أن المجاهدين في غزة هم سبب دمارها. Dan yang berikutnya yang ingin saya tepis juga adalah beberapa syubhat yang mengatakan bahwasannya semua yang terjadi di Gaza itu disebabkan oleh para mujahid yang berjuang di sana. أولا هذا الادعاء فيه ظلم كبير وتجاهل لحقيقة الصراع في فلسطين، وهي رواية تتوافق مع رواية العدو الصهيوني الذي يسعى لتبرير جرائمه، وهي فرية يرددها الإعلام الغربي وبعض العرب المتواطئين مع الصهاينة. Maka ungkapan ini adalah satu ungkapan yang sangat jahil, yang sangat tidak mengetahui dan juga tidak bertanggung jawab, karena riwayat dari kabar-kabar ini dan juga propaganda ini itu sejalan dengan apa yang telah direncanakan oleh orang-orang Yahudi dibantu oleh propaganda media-media barat, bahwasannya yang menyebabkan semua kejadian ini adalah mujahid-mujahid yang ada di sana, dan itu tujuannya adalah ingin memecah belah kita dan ingin mengalihkan fokus kita agar kita sebagai umat yang besar ini terpecah belah dan fokus pada mencari siapa yang benar, siapa yang salah, dan lupa untuk menolong. أولا العدو الصهيوني هو المحتل لأرضنا منذ أكثر من 70 عاما، وهو الذي يمارس القتل والتدمير والتهجير بشكل ممنهج. فهل نلوم الضحية لأنها تدافع عن نفسها، أم أننا نلوم الجلاد الذي يمارس القتل والتنكيل؟ Maka penyebab utama dari semua kekacauan yang ada di tanah yang dikuduskan ini adalah penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Apakah kita akan menghina dan menyalahkan orang yang mempertahankan lehernya dari disembelih oleh musuh-musuhnya, ataukah kita akan menyalahkan mereka yang datang ingin merebut, dan bukan hanya ingin merebut tanah kita, tapi ingin merebut leher-leher kita? ثانيا، هل لو توقف المجاهدون عن الدفاع عن غزة سيتوقف هذا الاحتلال الصهيوني عن القتل والتدمير؟ التاريخ يثبت عكس ذلك، لأن الاحتلال يقتل المدنيين ويهدم البيوت حتى في فترات التهدئة، فهو يسعى لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء قاوموا أو لم يقاوموا. Dan pertanyaan yang berikutnya, apakah kalau seandainya para mujahid itu tidak melakukan perlawanan, penjajahan ini tidak akan pernah terjadi, kerusakan-kerusakan ini tidak akan pernah terjadi? Silahkan cek sejarahnya. Sejarah telah membuktikan bahkan
jika kita tidak melawan sekalipun, maka tentu kita yang akan menjadi korban-korbannya tanpa ada kesusahan bagi mereka untuk menyembelih kita, ibu kita, bapak kita, dan anak-anak kita. Itulah yang menyebabkan kami terpaksa harus melakukan perlawanan demi perlawanan minimal untuk menyusahkan mereka ketika mereka ingin membasmi dan membantai kita. ثم الذين يطالبون أهل غزة بوقف مقارعة هذا العدو وقتاله هم لا يقدمون لنا سوى الاستسلام لهذا العدو، وهذا لا يزيد العدو الصهيوني إلا تنكيلا بنا. فهل يعقل أن نسلم رقابنا لهذا العدو الصهيوني ونرضى بالذل؟ لا والله. Kemudian mereka tidak memberikan kita pilihan apapun kecuali satu, yaitu istislam atau menyerah. Maka pertanyaannya, siapakah di dunia ini, adakah manusia di dunia ini yang rela memberikan kepalanya, darahnya secara cuma-cuma kepada musuhnya? Atau mereka memilih untuk melawan walaupun pada akhirnya mereka harus mati? Maka jika pilihan pertama, saya harus katakan tidak dan tidak, wallahi tidak akan pernah terjadi. ثم لو لم يكن لأهل الجهاد في غزة قوة تردع هذا الاحتلال الصهيوني لرأيتم جميعكم عبر التلفاز مذابح أكثر مما ترونها اليوم. فالمقاومة هي التي تضع حدا لغطرسة هذا العدو المحتل. Dan kalau seandainya tidak ada yang melakukan perlawanan, tidak ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah di Gaza sana, maka pasti korban yang kita lihat hari ini, pembantaian yang kita lihat hari ini, pembunuhan yang kita lihat hari ini, itu jumlahnya akan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kekuatan perlawanan itulah yang meminimalisir terjadinya tumpah darah yang lebih banyak lagi. Jika tidak ada perlawanan, maka pasti lebih banyak darah dan masyarakat sipil yang menjadi korbannya. وخلاصة ردنا على هذه الشبهة أن الاحتلال الصهيوني الغاشم النازي الغبي هو السبب الحقيقي لكل ما يجري من دمار، والمجاهدون في سبيل الله هم درع الأمة وحصنها أمام هذا العدو الصهيوني. فبدلا من لوم الضحية لا بد لنا جميعا أن نقف إلى جانب المقاومة في غزة، لأن المقاومة في غزة هي كرامتنا، هي التي تحفظ علينا كرامتنا وتحفظ علينا مقدساتنا، وهي التي تحفظ علينا ديننا. فلا بد لنا من الوقوف إلى جانب أهل الجهاد في غزة حتى يأذن الله بالنصر والتحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi pada hakikatnya disebabkan oleh penjajahan yang dilakukan oleh Israel atas tanah kami, atas tanah kaum muslimin, atas kemuliaan-kemuliaan kaum muslimin yang mencoba untuk dihinakan. Maka perlawanan ini sebenarnya kami lakukan bukan hanya sekedar ingin menjaga kemuliaan kami, tetapi kemuliaan seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Dan perlawanan ini kami sangat memohon untuk terus disupport agar kita mampu memperjuangkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi kita, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, bahwasannya itu adalah hak kita, itu adalah milik kita, dan siapapun yang ingin merebutnya, kita akan terus mempertahankannya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan janjinya, yaitu kemenangan yang abadi insya Allah. Maka kami akan terus di sana
mempertahankannya, dan kami mohon masyarakat Muslim yang jauh dari sana, perhatikan kami, lihat kami, dukung kami, support kami, minimal dengan doa-doa terbaik. Insya Allah kita akan menuju pada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada jamaah, kepada yang ingin berdonasi untuk Palestina. Darut Tauhid memfasilitasi untuk memberikan bantuan terbaik. Saat ini di Palestina kondisinya dingin. Banyak saudara-saudara kita di sana sulit untuk istirahat, tidur. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan akan meringankan saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.